Udah lama nih kita nggak ketemu. Iya. Udah, kita langsung ke Iya, sama-sama. Ya. ke pameran. Di sini tahunya Pak. Iya. Di sebelah mana Pak kebun kopinya? Oh ini Kak di sini. Ayo Oh. kita. Oh di sini. Iya. Iya nih Pak, saya tuh pengen tahu nih kopi Cijantur tuh Nah seperti ini apa. jenisnya kita apa di sini kebunnya Kak. Oh, Ya di sini. semacam inilah Hmm. kelompok tani yang ada di sini. Ya seperti inilah kayak tanaman kopinya kebunnya. Iya. Udah berapa lama Pak nanam kopinya di sini tuh? Dari kapan gitu? Kita nanam kopi dari turun temurun sebenarnya kayak dari udah lama. Mm. Kalau tanaman ini kita udah di 6 tahun Kak, Oh, masa yang- produksi 6 tahun ya, yang sekarang yang robusta yang ini Oh berarti ini baru ya Pak ya, baru 6 baru tahun baru ya? 6 tahun. Oh, Jenis kopinya seperti ini kan, maaf. jenis ini. Nah iya, Oh ini robusta Pak? robusta iya. Oh di sini nanemnya robusta sama arabica atau robusta aja atau gimana? Arabica kita ada Kak ya, cuman kita kan kalau Arabica tidak terlalu besar ininya produksi kebunnya, karena apa? Kita ketinggian Kak. Oh. Beda di tempat-tempat yang lain. Kalau di tempat-tempat yang lain ketinggian tuh di angka 700 sampai 800. Kalau di sini kan cuma 600 di Iya. pegunungan sini. Iya jadi belum cocok ya Pak ya. Tapi kalau robusta bagus-bagus ya Pak ya? nih? Kalau robusta alhamdulillah Kak, kalau konsumen kita ya mereka responnya bagus lah, baik. Gitu. Gimana Kak tentang kopi di sana? Kopi di sana, saya kan di sana buka kedai ya Pak ya. Nah alhamdulillah sih lancar. Terus kalau misalnya bawa produk-produk dari kayak petani di sini gitu, komunitas-komunitas petani ke pameran-pameran sih bagus Pak responnya gitu, Ya, syukur pada alhamdulillah. suka. Iya, syukur alhamdulillah. Terus Pak, kalau pengolahan pertanian kopinya sendiri di sini itu sudah mungkin apa sudah menggunakan pupuk organik atau gimana gitu yang ramah lingkungan gitu atau gimana nih Pak sistemnya, atau masih pakai pupuk biasa atau gimana Pak? Kalau di sini sama sih Kak, semua organik. Oh semuanya organik. Semua organik. Karena kita satu akses jalan nggak, Kakak tahu sendiri Iya, tadi jalan jalannya, luar biasa waduh, jalannya. perjuangan. Perjuangannya ya. Iya. Mohon maaf lah jika ke sini tuh ya emang infrastrukturnya masih jauh Tapi Kak. Ya menyenangkan. mudah-mudahan. Walau Kak Resti udah jauh-jauh datang ke sini, Iya. tapi jalannya kayak gini. Ya mohon maaf. Kalau perhatian pemerintah sendiri gimana Pak ke kelompok tani di sini? Kita alhamdulillah sih Kak rutinitas per tahun kita ada, dari donasi juga kita ada, CSR juga kita ada. Kita kolaborasi aja. Iya. Oke. Kita ngobrol panjang lebarnya di sana. Maaf ya, saya pegang. Bentar. Ambil. Pak, sama sini. Ikutin. Lurus ya. Kak, kita udah di kedai kecil-kecilan yang ada di kelompok Sugih Tani. Oh, ini Ini ya sertifikatnya, kita pernah ikut pelatihan barista juga, halal, sama izin operasional buat kopi gitu kan. Oh, Ya. Ini tempatnya ya, mohon maaf ya Kak. Nah kita mulai seduh aja Kak ya. Ini tempat nyeduhnya nih Pak. Iya, tempat nyeduhnya ya kecil-kecilan Kak. Maklum kalau di kampung mah ya seperti inilah keadaannya. Sebenarnya Bapak tuh memilih jadi petani kopi itu karena apa dan udah berapa lama nih Pak? Karena satu emang kita dari dulunya petani ya Kak ya, dari turun-temurun dari orang tua ya kita
terusin lah jejak orang tua yang pernah dijalani oleh orang tua saya. Oh gitu. Lebih Jadi ke warisan nih petani. warisan lah. Kalau di sini petani di sini tuh ada berapa banyak Pak petani kopinya? Petani kopi di sini kita ada 20 orang Kak, 20 orang dalam satu kelompok tani ya. Iya. Tapi kalau bertani kopi itu di sini jadi mata pencarian utama nggak sih Pak? Atau ada pekerjaan lain selain bertani kopi? Kita di sini varietasnya ada buah-buahan juga kayak semacam duren, mangga, pete gitu. Jadi kita tidak ngandelin hasil kopi aja karena kan kalau kopi tahunan ya kayak setahun sekali. Jadi tetap kita yang lainnya juga gitu. Berarti di kebun kopinya itu di Tumpang Sari juga gitu Pak? Di Tumpang Sari ya. Oh iya dengar-dengar kakak udah mahir jadi baristanya. Kalau Ya, mau ini udah pernah nyobain coba seduh juga. ya. Boleh Ini, boleh Pak. Maaf ya, bentar ya. Siap. Ini udah. Oke. Nah gelasnya mana Pak? Ini aja Kak. Nah, Oke, iya, biar itu saya ya. aja. Iya. Bisa kok Pak. Oke. Nah, jadi, oh gitu Iya. ceritanya ya Pak ya. Nah terus Pak, kalau Bapak sendiri di sini sudah pernah ada pelatihan tentang mengolah usaha kopi atau bagaimana Pak? Kalau kita pernah Kak sama dapur kaum juga kita diajarin dulu yang lebih kita nanti dibahas di sana aja lah di tempat di Saungsan sambil ngopi ya. Boleh kalau udah selesai nih. Iya. Seduhan saya nanti cicip ya Pak ya. Oke siap. Wah terima kasih nih Pak udah diajak ngopi di sini. Iya. Boleh kita nyicipin? Boleh Kak? boleh Pak. Ya, bentar. Nah mau melanjutkan obrolan tadi nih Pak. Iya. Gimana sih kan saya taunya Bapak petani kopi gitu ya dari kebun. Terus ternyata Bapak mengolah hasil kebunnya. Terus sekarang saya tahu bahwa Bapak juga nyeduh juga gitu. Gimana sih Bapak bisa mengolah usaha kopi ini dari hulu ke hilir tuh ceritanya gimana nih Pak? Oh cerita soal awalnya gini sih Kak. Dulu tuh kami kan tidak tahu ya untuk cara ngolah ke hilirnya. Kalau dari hulunya oke, kita sampai green bean tahu, tapi untuk ke hilirnya kita nggak tahu. Nah kita diajarin oleh dapur kaum itu waktu itu di 2016 diketemukan sama dapur kaum, diajari, dibina sampai saat inilah kita masih bekerja sama dengan dapur kaum. Sambil dicicipin Kak? Oh iya boleh nih Pak. Iya. Jadi prosesnya tuh waktu itu ketemu sama dapur kaumnya tuh kayak gimana Pak? Kita dapat CSR dari pembinaan dari Indonesia Project. Indonesia Project mendatangkan dapur kaum untuk membina kami para petani di sini untuk mengolah di hilir, di hulu sampai hilirnya. Alhamdulillah sampai berjalan sampai saat ini. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah jadi semakin peluangnya tuh semakin luas lagi karena bisa mengolah dari hulu ke hilir itu ya Pak ya? Iya Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus kalau Bapak sendiri mengakses pasar ya, pasarnya kan tadi sempat kita ngobrol ya waktu di jalan kayak ada ke kedai juga, ke perusahaan juga itu cara bisa menemukan pasarnya tuh gimana Pak awalnya gitu Pak? Tetap kita dibantu oleh dapur kaum dari cara pemasarannya seperti apa di media sosial. Nah alhamdulillah mereka pada datang untuk membeli kopi di Cijantur ini, di petani-petani yang ada di sini. Jadi hasil dari pelatihan itu ya. banyak dampaknya ya Pak ya? Banyak dampaknya untuk pemasaran ke tingkat yang lebih ini lagi. Lebih luas lagi ya Pak ya? Wah bagus sekali ya Pak ya. Tapi Pak kalau kan sekarang kita tahu ya tadi kayak kata Bapak juga hasil kopi itu sedikit menurun gitu kan ya. Itu kan pasti dampak atau pengaruh dari perubahan iklim, cuaca, pokoknya kayak situasi alam lah ya, kayak gitu ya Pak ya. Nah kalau sejauh ini yang Bapak rasakan di sini gitu ya, kerusakan alam itu seberapa besar sih berpengaruhnya ke hasil kebun kopi di sini Pak? Kalau di sini sih untuk kerusakan alam sih karena pengaruh manusia ya Kak, seperti galian apa itu yang menyebabkan kita penyempitan lahan kebun kopi kita. Jadi akhirnya hasilnya pun ya lumayan agak menurun. Jadi menurun ya Pak ya. Itu satu faktor, belum apalagi cuaca dan yang lainnya juga
itu mempengaruhi. Tapi yang terbesar sih dari faktor manusia juga sih, seperti galian siapa dan Galianci, yang ya. iya. Gimana rasanya? Wah, enak nih Pak kopinya. Harapan Bapak tuh ke depannya bagaimana gitu Pak? Kalau harapan kami sih sebagai petani yang ada di sini, terutamanya di kelompok ya, harapan kedepannya sih arahan dari saya pribadi untuk para petani ya ke arah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih instan lagi untuk di perkebunan kopi. Bagaimanapun caranya, kita tetap harus eksis di kopi. Iya, Harapan kami itu sih. harapannya mudah-mudahan ya Pak ya, kedepannya semakin maju dan semakin berkembang. Amin, amin. Amin. Nah Pak, ini kan saya udah cicip kopinya ya Pak ya. Nah rasanya menurut saya ya enak gitu ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak sih sebagai petaninya ya, yang bisa menghasilkan kopi seperti ini gitu ya, itu apa sih kelebihan kopi Cijantur dibanding dengan kopi-kopi lainnya nih, sehingga kopinya tuh bisa di pasar itu layak diperebutkan gitu. Iya. Kalau untuk itu dari karakter ya Kak. Karakternya ya Pak ya. Karakter, karena kenapa sih dari karakter kopi kami di sini bisa diminati oleh pasar, karena karakter kopi di sini dari tanahnya pun kita subur, dan dia tuh menciptakan karakter kopi yang ada di sini sendiri, tidak sama dengan yang lainnya itu. Pengaruh tanahnya berarti ya Pengaruh Pak ya? unsur tanahnya yang cukup bagus di sini. Iya, cocok gitu ya dengan Cocok, jenis kopi robustanya di Iya. sini ya Pak ya. Terus pengaruh tanaman-tanaman di sekitarnya juga Pak, mempengaruhi rasanya nggak sih Pak itu Iya, itu sebetulnya? sangat mempengaruhi, seperti kayak duren, mangga, dia lebih ada aromanya itu untuk ke duren itu, ke mangga itu, jadi mempengaruhi ke aroma kopinya itu yang membedakan di pasaran itu, itulah. Nih saya mau memastikan ya aromanya. Boleh. Nah kalau menurut saya di akhirnya juga ada rasa manis-manisnya nih Pak. Betul, karena itu manisnya itu dari mangga. Oh, Dari mangga. dari tanaman buah mangga Iya, ya. karena penaungnya kita mangga. Pak Ahmad, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah dibikinin kopi, sudah Siap. diajak jalan-jalan ke kebun, Iya. sudah diajak ke bar juga nih, diizinkan menggunakan alat-alatnya. Terima kasih banyak Iya, sama-sama, ilmunya. Kak, sama-sama. Saya mohon pamit nih Pak, kan Iya, udah sore siap, sepertinya. Mohon maaf juga jika di sini kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah. Jangan bosan ya, nanti main lagi ke sini. Insya Allah saya nggak akan Iya. bosan nih soalnya Oke. siapin Siap. kopi Ya, terus ayo. sama Pak Ahmad. Makasih Oke, banyak ya siap, Pak ya. Iya. Oh iya Pak, jemputan saya udah datang. Hati-hati di jalan ya Kak. Ya, terima kasih banyak. Aduh, mohon maaf Pak nih. Ahmad. Bentar. Naik dulu aja. Nanti pakai helmnya. Oke. Makasih nih Pak. Ya, jangan lupa sama-sama pakai ya. Mari Pak. Ayo, mari.